Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Mahira Amani dari kelas B, Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Pancasila di materi Pancasila dan gerakan kontra negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bagi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sedangkan pengertian gerakan kontra negara adalah merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat untuk melawan atau menggulingkan pemerintahan atau otoritas negara. Gerakan ini bisa mencakup berbagai bentuk seperti pemberontakan, terorisme, atau subversi politik. Tujuan gerakan kontra negara bisa bervariasi, mulai dari perubahan rezim hingga penciptakan entitas politik yang baru. Konflik yang melibatkan gerakan kontra negara seringkali kompleks dan bervariasi. Penyebabnya melibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketidaksetujuan terhadap kebijakan, atau konflik etnis dan agama. Gerakan kontra negara sering mencoba mencapai tujuannya melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi, pemberontakan, atau bahkan tindakan kekerasan, seperti terorisme. Respon pemerintah terhadap gerakan semacam ini dapat melibatkan kebijakan keamanan hukum atau upaya rekonsiliasi untuk mengatasi akar penyebab konflik. Konflik bisa dikatakan hasil dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan. Konflik politik bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. 1. Latar belakang sosial politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. 2. Adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksamaan antara yang satu dengan yang lain. 3. Adanya sikap tidak simpatik terhadap satu pihak, sistem, dan mekanisme yang ada dalam organisasi. 4. Adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tak senang, dan lainnya. 5. Adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk berkuasa. Adapun beberapa konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, kudeta Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan G30 SPKI, konflik reformasi Mei 1998. Contoh konflik politik terbesar di Indonesia adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, berlangsung dari September hingga Desember 1948. Konflik ini terjadi karena adanya proklamasi negara Republik Uni Soviet Indonesia oleh Musso yang merupakan seorang tokoh PKI. Selanjutnya, contoh konflik politik selanjutnya adalah peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil yang berlangsung pada 23 Januari 1950. Peristiwa ini dipimpin oleh mantan Kapten KIL yaitu Raymond Westerling. Konflik politik ini menyerang ke berbagai kota di Indonesia, hingga yang terparah membunuh orang-orang berseragam TNI yang ditemui. Selanjutnya, konflik G30 SPKI. Konflik ini juga dikenal dengan Gerakan September 30 Gestapo. Dari kejadian ini, 6 pejabat militer Indonesia yang sejumlah tokoh lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI. Ada 6 perwira tinggi yang harus terbunuh dalam kejadian ini, seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Jenderal S. Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Selanjutnya, konflik reformasi Mei 1998. Contoh konflik politik ini terjadi pada Mei 1998.
Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran hingga menimbulkan korban jiwa. Konflik politik ini berujung dengan mundurnya Presiden Soeharto setelah menjabat selama 32 tahun, sekaligus merupakan tanda dimulainya era reformasi. Itu dia beberapa contoh konflik politik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Saya Maira Amani izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya saya minta maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.